Film dimulai pada tahun 1941. Telah terjadi Perang Dunia Kedua antar Rusia dan Jerman. Terlihat seorang prajurit yang sedang bertugas mengoperasikan tank. Pria ini bernama Kalashnikov. Kalashnikov mengalami kesulitan karena persenjataan musuh begitu kuat. Bahkan setelah tank yang terkena serangan musuh membuat salah satu rekannya tewas di tempat. Beberapa saat kemudian, Kalashnikov terbangun dan sudah berada di dalam ruangan medis. Kalashnikov sedang dirawat karena luka pada pundak dan lengannya. Keesokan harinya, Kalashnikov dan beberapa rekannya yang terluka dibawa menggunakan truk untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Di dalam perjalanan, tak sengaja dia mendengar percakapan kalau pihak Rusia kehilangan banyak sekali pasukan yang tewas di medan pertempuran karena persenjataan mereka kalah canggih dengan pihak Jerman. Di tengah perjalanan, mobil yang mereka kendarai tiba-tiba macet. Semua orang terpaksa turun untuk membantu mendorong mobil itu. Dari kejauhan, Kalashnikov melihat sebuah perkampungan di dekat mereka. Kalashnikov mengajak atasannya untuk memeriksa, siapa tahu di kampung itu mereka bisa mendapatkan bantuan. Kalashnikov dan pimpinannya kemudian pergi ke desa tersebut. Pimpinan Kalashnikov membawa bekal sebuah senjata otomatis untuk berjaga-jaga. Menurutnya itu adalah senjata model baru. Dia kemudian memberi Kalashnikov sebuah pistol untuk berjaga-jaga. Di saat pimpinan mendekati salah satu rumah, tiba-tiba muncul beberapa tentara Jerman di depannya. Adu tembak pun tak terhindarkan. Sayang sekali senjata milik sang pimpinan sempat mengalami macet dan tidak berfungsi. Alhasil dia tertembak oleh musuh di bagian dada. Beruntung Kalashnikov berhasil menghabisi tentara Jerman tersebut. Kalashnikov kemudian meminta bantuan salah satu warga untuk meminjamkan kudanya. Di jalan, Kalashnikov mengotak-atik senjata yang macet tadi. Dia menyadari kalau banyak air yang masuk dan kemudian membeku. Itulah yang membuat senjata otomatis itu macet. Dengan bantuan kuda milik penduduk, akhirnya mereka pun bisa melanjutkan perjalanan. Tahun 1942, karena lukanya yang cukup serius, Kalashnikov tidak layak untuk ikut berperang kembali. Dokter menyarankan untuk pulang. Di dalam kereta, Kalashnikov beserta rekan prajurit yang terluka. Dia bercerita kalau dulu sebelum menjadi tentara, dia bekerja di bengkel kereta api. Namun dia diusir karena di sana dia mencoba membuat senjata rakitan sendiri. Sejak kecil, Kalashnikov mengaku sudah bisa membuat senjata mainan, dan itu menjadi hobinya hingga dewasa. Otomatis miliknya pada rekan-rekan yang lain. Mereka yang melihatnya kagum dan mengatakan kalau Kalashnikov harus mewujudkan mimpinya karena senjatanya terlihat tangguh dan bisa membantu mempertahankan kedaulatan negara. Lalu malam harinya saat tertidur, Kalashnikov teringat masa kecilnya saat dia merakit senjata mainannya. Pagi harinya, setelah sampai di stasiun tujuannya, bukannya pulang, Kalashnikov malah masuk ke dalam bengkel stasiun tersebut. Kalashnikov kepikiran dengan impiannya yang sempat tertunda. Kalashnikov menemui kepala bengkel yang bernama Fabel. Fabel dulu adalah pimpinannya di saat masih bekerja di bengkel tersebut. Lalu Kalashnikov menemui Fabel di dalam ruangannya. Fabel terlihat kurang senang atas kedatangan Kalashnikov. Fabel menolak keinginan Kalashnikov yang ingin mengembangkan senjatanya di bengkel tersebut karena dia tidak ingin kejadian sebelumnya terulang kembali. Terungkap, Kalashnikov pernah ketahuan mengembangkan senjata secara ilegal yang mengakibatkan Fabel diinterogasi oleh pihak militer sampai berhari-hari. Fabel kemudian mengusir Kalashnikov untuk pergi keluar stasiun.
Saat sedang merenung, Kalashnikov mendengar perbincangan yang mengatakan kalau ada satu perwira militer yang bernama Bazarov yang akan datang ke wilayah itu. Kalashnikov kemudian memiliki sebuah ide. Saat melihat Bazarov turun dari kereta, Kalashnikov langsung menghampirinya. Kalashnikov memberanikan dirinya mengutarakan niatnya dan meminta izin untuk mengembangkan senjatanya. Kalashnikov juga menceritakan pengalamannya berada di garis depan peperangan. Dia melihat persenjataan Jerman sangat canggih. Dia berjanji akan melaporkan perkembangan senjatanya yang dibuat langsung kepada Bazarov. Dan akhirnya Kalashnikov mendapatkan surat izin untuk mengembangkan senjata di dalam bengkel milik Fabel. Fabel pun terpaksa menyetujui permintaan Kalashnikov yang ingin mengembangkan senjatanya. Kalashnikov langsung memulai pekerjaannya hari itu juga. Dikarenakan salah satu lengannya terluka, Kalashnikov merasa tidak mampu bekerja secara maksimal. Lalu, sore harinya beberapa orang menemui Kalashnikov. Mereka merasa kasihan melihat Kalashnikov. Mereka mendengar kalau Kalashnikov sedang mencoba mengembangkan senjata untuk negara mereka. Mereka ingin ikut berpartisipasi. Mereka kemudian bersedia membantu Kalashnikov. Kalashnikov pun senang mendengarnya. Mereka membantu Kalashnikov dengan ikhlas dan tanpa pamrih untuk membuat sebuah senjata otomatis rancangan Kalashnikov. Mereka yakin bahwa apa yang mereka kerjakan adalah bentuk kepedulian terhadap negara yang saat ini sedang berperang melawan Jerman. Dan jadilah satu rancangan pertama senjata Kalashnikov. Semua orang ingin melihat dan menguji senjata tersebut. Salah satu rekan Kalashnikov mencoba menembakkan senjata baru itu, dan hasilnya memuaskan. Kalashnikov langsung pergi ke Alamata, Kazakhstan untuk memperlihatkan senjata buatannya kepada Bazarov. Sesampainya di kantor Bazarov, petugas yang ada di sana memberitahu kalau Bazarov saat ini sedang ada di medan pertempuran. Seperti Kalashnikov ini berhasil mengembangkan sebuah senjata. Sesaat kemudian, seseorang petinggi datang ke tempat itu. Dia mendapat laporan bahwa ada orang dari kampung yang datang membawa senjata. Dia kemudian memeriksa senjata tersebut. Dia tahu kalau senjata itu bukan buatan pabrik. Dia yang penasaran kemudian membawanya dan mengirimnya kepada seorang yang bernama Andri untuk mengetesnya. Singkat cerita, senjata itu sudah ada di tangan Andri. Dia membawanya ke tempat pengetesan senjata. Вообще нет? Такой изобретатель. Это я думаю. Setelah mencoba menembakkannya, Andri pun terpukau. Dia penasaran ingin menemui siapa pembuat senjata itu. Kemudian menemui Kalashnikov yang saat itu sedang dibully karena orang-orang di sana tidak percaya kalau Kalashnikov seorang pencipta senjata. Lalu Andrei mengajak Kalashnikov masuk ke dalam ruangannya. Andrei mempunyai niat untuk membantu Kalashnikov mewujudkan impiannya. Dia memberitahu kalau sebentar lagi akan diadakan kontes desain senjata ringan. Agar senjata rancangan milik Kalashnikov ini bisa diproduksi massal, dia harus menang kontes terlebih dahulu.
Dia ingin membantu Kalashnikov meminta restu Jenderal Kurban untuk bisa ikut dalam kontes tersebut. Kalashnikov pun senang mendengarnya.